وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ba'd. Saudaraku sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an bersabda, "Man taraka syai'an lillahi awwadahu Allahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka pasti Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari apa yang ditinggalkannya. Ini adalah kaedah kehidupan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semuanya. Bahwa ketika mukmin sejati itu berhati-hati dalam hidup ini, ingin mengerjakan sesuatu tapi sesuatu itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas dia meninggalkannya, maka jaminannya adalah bahwa Allah pasti akan memberikan kepadanya ganti yang lebih baik dari apa yang ditinggalkannya itu. Dalam latar sejarah kita banyak melihat bukti tentang hal itu. Lihatlah bagaimana Nabiullah Yusuf alaihissalam dalam kisahnya yang panjang. Ada satu potongan kisah dalam kehidupannya ketika dia digoda oleh seorang istri raja untuk berbuat kemaksiatan, berzina. Dan waktu itu, kalau Nabiullah Yusuf mau melakukannya, sangat terbuka peluang itu. Tapi beliau meninggalkan hal itu bukan karena dia tidak tergoda. Dia adalah laki-laki normal. Dia adalah laki-laki yang punya fitrah mencintai, suka kepada lawan jenis. Tapi karena dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia meninggalkan itu semuanya dan akhirnya akibat keputusannya itu dia dipenjara. Dan dia tinggal di penjara itu dalam jangka waktu yang tidak sebentar. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam akhirnya menjadi Perdana Menteri, menjadi orang yang memiliki posisi penting di istana, dan akhirnya dalam riwayat disebutkan Yusuf alaihissalam menikah dengan Zulaikha. Dan ada sebuah riwayat yang unik, ya, ketika Nabi Yusuf alaihissalam dan Zulaikha sudah berada dalam kamar pengantinnya, Nabiullah Yusuf mengatakan kepada Zulaikha, "Alaysa hadza khair? Bukankah ini lebih baik dibanding yang dulu itu?" Itulah bukti betapa ketika seorang hamba itu meninggalkan apa yang diharamkan untuknya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka gantinya jauh lebih dahsyat. Sama juga ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum muhajirin yang mereka harus meninggalkan kampung halamannya, tanah tumpah darahnya, mereka sudah mapan di Mekah, mereka sudah memiliki aset properti di Mekah, tapi semuanya itu ditinggalkan karena mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi, saudara sekalian yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya Allah menggantikan kepada mereka sesuatu yang jauh lebih banyak dibanding apa yang mereka tinggalkan. Ya, banyak di antara sahabat kaum muhajirin itu yang menjadi orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tinggal di Madinah dan ketika mereka berekspansi untuk menyebarkan Islam ini di seantero bumi jagat raya ini. Oleh karena itu, sahabatku sekalian dicintai Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan ini kita harus senantiasa yakin dengan janji Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai kita mudah tergoda pada perkara-perkara yang akhirnya menjerumuskan kita pada kemaksiatan, kepada dosa, kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada ujungnya memang ketika sebuah dosa itu dilakukan, ada kenikmatan di situ.
Tapi kata Umar ibn Khattab radhiyallahu an, ketika seorang hamba itu melakukan dosa, kenikmatan dirasakannya waktu itu, tapi setelah itu kenikmatan itu hilang dan yang tersisa adalah dosa. Tapi sebaliknya, ketika seorang hamba melakukan sebuah ketaatan, kebaikan, mungkin ada rasa tidak nyaman waktu dilaksanakan, waktu dijalankan perintah dan syariat itu. Tapi yang namanya rasa capek itu, ketidaknyamanan itu akan hilang dan berlalu, dan yang tersisa adalah pahala dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kaidah yang luar biasa yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Maka tatkala kita tergoda untuk melakukan sebuah tindakan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahanlah diri kita dan ingatlah janji dari Rasulullah SAW. Manakala kita meninggalkan itu semuanya, Allah gantikan satu saat nanti dengan hal yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, dan saksi sejarah tentang itu sangat banyak. Cukuplah itu menjadi pelajaran untuk kita jadikan patron, sehingga kita menjadi hamba yang senantiasa berusaha jauh dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kehidupan kita diberkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.